Eh, baik, kita langsung mulai ya. Saya mengajak kita untuk membaca dari Efesus 3. Oh, sebelumnya. Saya mau tunjukin kita sebuah gambar kecil ini ya. Ini gambar selai yang kecil segede gini nih ya, selai kecil ini. Kenapa gambar ini menjadi saya bikin gitu ya? Nanti kita cerita ke depannya ya. Tapi temen ya ini selai yang paling kecil. Kalau di hotel biasanya dikasih selai yang sekecil ini. Nah sebelumnya yuk kita berdoa yuk. Bapa di sorga mengucap syukur kami boleh bertemu secara online. Tapi itu satu teknologi yang menjadi berkat bagi Tuhan, dari Tuhan yang kami bisa pakai untuk kami boleh berbagi. Terima kasih Bapak untuk semua berkat Tuhan. Kami tahu walaupun kami jauh, tetapi kami tahu hati kami disatukan di dalam Engkau. Dan kiranya Tuhan menolong kami di saat kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini, berbicaralah ya Bapa kepada kami satu persatu, sehingga kami tahu bahwa firman itu mengubah hidup kami. Kami menyerahkan jam ke depan ke dalam tangan Tuhan, sertai setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi hari ini kita akan belajar dari Efesus 3 ayat 20 sampai 21 ya. Nah, saya akan ini ayatnya dari terjemahan baru ya. Kitab kita kan sekarang ada TB2, ini TB1, masih pakai TB1. Saya baca ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Dan bagian ini ditutup dengan amin. Nah, ketika kita melihat ayat 2 ini ya, dan kemudian ditutup dengan amin, sebenarnya kita mesti curiga ini apa ya, gitu kan, gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah doksologi. Nah, doksologi itu adalah sebuah akhir dari sebuah doa gitu ya, dan doa yang diakhiri dengan pujian itu disebut akhir doa yang berbentuk pujian. Nah, itu disebut doksologi. Sehingga kita mestinya bertanya gitu ketika kita membaca hal ini bahwa dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan pikirkan. Mengapa Paulus menutupnya dengan seperti ini? Sebenarnya Paulus sedang mendoakan apa gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita ya. Nah, untuk itu mau nggak mau kita mesti balik sedikit ke perikop di atasnya untuk melihat sebenarnya apa sih yang Paulus itu doakan. Ya, tadi saya sudah mendengar kalian semua sudah berdoa ya, dan saya berpikir, wow, saya kagum dengan komunitas ini karena saya melihat kesungguhan hati kalian dan keinginan kalian untuk mendengarkan Tuhan itu luar biasa ya. Nah, sekarang hari ini kita belajar gitu dari Paulus. Apa sih yang dia doakan? Nah, Paulus kita mulai doanya itu dari ayat ke-14 ya. Tadi kita bacakan 20 21. Nah, kita mundur sedikit ke ayat 14. Doa Paulus begini. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan, jadi semua keluarga atau semua bangsa yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Ya, jadi kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa atas seluruh turunan keluarga bangsa yang kita menerima nama kita. Ya, artinya kita itu adalah ciptaannya. Kalau kita menciptakan sesuatu kan kita memberi nama gitu ya. Jadi dari Tuhanlah kita tuh menerima nama kita sebagai manusia. Nah, lalu Paulus bilang begini nih di ayat 16. Aku berdoa, nah jelas ya, aku berdoa supaya ia, Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Lalu Paulus menegaskan lagi, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya
kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi kita tahu bahwa Paulus dalam hal ini benar-benar ini adalah doanya. Dan doa Paulus ini, 3 kali dia bilang aku berdoa ya. Dan doa Paulus ini adalah doa yang penuh dengan muatan gitu ya. Ini yang saya sebut dengan berdoa besar. Nomor satu, dia mendoakan apa? Dia bilang menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Itu pertama permintaannya ya. Kemudian dia bilang oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Lalu kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Udah 3 nih ya. Lalu dia bilang lagi, dia berdoa lagi supaya kamu dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dalamnya kasih Kristus. Wow gitu ya. Apakah kita mengenal kasih Kristus yang sedemikian gitu? Nah itu yang didoakan oleh Paulus. Itu sesuatu yang maha besar gitu ya untuk bisa memahami betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Kemudian dia bilang nih supaya kita dapat mengenal kasih itu. Nah, jadi pertanyaannya ketika kita berdoa gitu ya, apa sungguh kita itu mengenal kasih Tuhan? Ya, saya pernah kasih ilustrasi kan, apakah kita mengenal kata baik gitu ya? Boro-boro kita kenal kata baik gitu. Baik yang Tuhan Yesus bilang adalah baik itu miliknya Tuhan, miliknya Allah gitu. Kita memakai kata baik dengan sembarangan untuk sehat, untuk barang nggak rusak. Bahkan anjing saya pun saya bilang baik. Sementara Tuhan Yesus bilang cuman Allah yang baik. Nah, kata baik yang sama sudah kacau gitu. Nah, demikian juga ketika Paulus berdoa supaya kamu mengenal kasih itu. Apakah kita mengenal kasih Tuhan seperti yang Tuhan ingin gitu? Atau kita mengenal kasih Tuhan itu seperti yang kita ingin gitu dikasihi. Nah, kasih kita sangat terbatas. Apakah kasih romantis? Apakah seperti kasih mama sama anak? Apakah kasih seperti berteman begitu? Oh enggak, kasih Tuhan jauh di atas itu yang disebut agape, itu yang kita tidak mengerti. Nah, dan Paulus mendoakan itu supaya kita kenal kasih itu. Dan dia bilang supaya kita itu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Wow, ini adalah sebuah doa yang grande gitu ya. Sebuah doa yang gede banget. Sebuah doa yang maha besar gitu. Ini yang saya kembali tegaskan, ini adalah doa yang luar biasa besarnya, doa yang mintanya tuh wow banget ya, berdoa agar kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, karena doa yang maha besar inilah makanya ditutup dengan ayat yang kita baca tadi, karena ini adalah doa yang impossible, doa yang luar biasa yang kayaknya nggak mungkin. Nah, makanya ketidakmungkinan ini ditutup sama Paulus di ayat 20 dan 21 dia. Itu tadi ya, bagi dialah. Jadi permintaan kita itu ditujukan kepada Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Kita udah lihat doanya Paulus udah gede banget gitu ya. Tapi Paulus bilang Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau bahkan yang kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, mari kita bahas ayat 20 ini ya. Jadi, Paulus mengatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Nah, kata jauh lebih banyak itu kalau kita belajar bahasa Yunani-nya sebentar ya, itu adalah hyper experiso. Jauh lebih banyak itu betul-betul di atas, melampaui, berkelimpahan, super duper ekstra begitu ya. Nah, ini yang sedang Paulus katakan, ini adalah Tuhan itu dapat melakukan jauh dari yang kita pikirkan. Nah, lalu apa yang kita doakan itu adalah apa yang kita minta. Ya, dalam doa kita sering minta kan. Nah, Paulus bilang Tuhan itu bisa kasih lebih dari yang kita minta, bahkan apa yang kita pikirkan. Coba teman-teman berpikir gitu ya, apa yang pengen dibayangkan gitu ya. Nah, Paulus bilang Tuhan itu sanggup memberikan apa yang lebih
dan lebih dari apa yang sanggup kita pikirkan, di luar pikiran kita. Nah, sehingga Tuhan tuh bisa memberikan kelimpahan jauh melampaui yang kita minta atau yang kita bayangkan bahkan. Ya. Nah, lalu kita lihat di ayat B-nya, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, ini penting nih, teman-teman untuk tahu ya. Jadi kuasa Tuhan itu bekerja di mana? Di dalam kita, bukan di luar kita. Jadi yang nomor satu kita mesti sadar adalah Paulus yang seorang rasul yang sedemikian dekat dengan Tuhan, dia lagi cerita nih sama kita gitu ya, memberikan sebuah clue gitu bahwa kuasa Tuhan itu tidak bekerja di luar kita. Kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kita. Jadi ketika kuasa yang sedemikian besar tadi, yang sanggup melakukan apapun lebih dari yang kita doakan, yang kita bayangkan, yang kita pikirkan, tapi kuasa itu tidak bekerja di luar, tapi kuasa itu bekerja di dalam kita. Nah, itu penting ya, teman-teman ya. Nah, pertama, di dalam kita ada Roh Kudus, bukan? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah itu diam di dalam kamu? Malam ini saya menantang kita untuk diam masing-masing di tempat masing-masing ya, di kos kita masing-masing, di apartemen kita masing-masing, di rumah masing-masing. Mulai merasa ada Roh Kudus loh di dalam aku. Dan Roh Kudus itu suatu kuasa yang sangat besar yang ada di dalam kita. Dan itu diam di dalam kita. Nah, lalu kata di sini dia di dalam kamu itu di dalam kita artinya juga terjadi di dalam persekutuan, di dalam gereja ya. Tadi kita sudah membahas bahwa gereja itu bukan gedung, gereja itu kita. Nah, itu kita ada firman Tuhan. Tuhan taruh di antara kita. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus, firman Tuhan artinya diam dengan segala kekayaannya di antara kita ya, sehingga kita dengan segala hikmat itu bisa saling mengajar, nggak hanya bergosip, nggak hanya ngobrol kanan kiri, tetapi kita itu kenapa kita menjadi signifikan berbeda sebagai fellowship gitu ya, karena kita punya hikmat dan dengan hikmat itu kita mengajar, kita menegur seorang akan yang lain sambil seperti persekutuan ini kita menyanyikan mazmur, kita memuji-muji ya, punya puji-pujian dan nyanyian rohani, dan kita mengucap syukur kepada Allah di dalam hati kita. Ya, itu yang kedua. Jadi kenapa kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kita? Karena nomor satu kita punya Roh Kudus. Yang kedua, ada firman yang ada di antara kita. Jadi kalau kita tutup mulut, kita tidak memperkatakan firman, ya kuasa itu tidak ada. Ya, kita mesti sadar itu bahwa setiap kita bicara, kadang-kadang kita perlu memikirkan ini serius apa enggak ya. Firman Tuhan yang ada di mulut kita ini adalah Tuhan titipin loh di antara kita. Tujuannya untuk saling mengajar, saling menegur, saling menyanyikan mazmur, memuji-muji dalam nyanyian rohani dan mengucap syukur kepada Allah. Nah, kita coba perhatikan, lebih banyak kita menggunakan perkataan kita untuk apa? Nah ya, penting ya. Jadi ada Roh Kudus, ada firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah ketaatan. Ya, Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, for his good pleasure ya bahasa di NKJV-nya ya. Nah, sehingga teman-teman, Tuhan tidak akan bisa bergerak kalau kita tidak bergerak, itu artinya. Ya, kuasa Tuhan yang demikian besar itu, kalau engkau tidak taat dan engkau tidak sadar di dalam dirimu ada Roh Kudus dan engkau tidak memperkatakan firman, forget it gitu. Tidak ada kuasa yang bekerja karena kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kita. Kita mau nggak? Nah, Tuhan, saudara-saudara, tidak pernah memaksa. Itu kalian mesti sadar betul. Tuhan tidak pernah memaksa. Ketaatan itu datang dari diri kita sendiri yang willing to be used by God gitu ya. Mau digunakan, mau menjadi saluran berkat, bersedia. Nah, kalau kita tidak taat, kita masih memikirkan diri kita sendiri semua apa untuk kita. Kuasa Tuhan itu nggak bisa bekerja di dalam kita. Ya, jadi percuma berdoa besar karena kuasanya tidak akan bekerja karena tidak ada ketaatan dalam diri kita. Nah,
Ya, jadi nomor satu yang kita mesti ingat adalah kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kita, bukan di luar. Itu nomor satu yang harus tetap diingat. Melalui Roh Kudus, melalui firman, dan melalui ketaatan. Kalau engkau tidak taat sama Tuhan, engkau masih berjuang untuk dirimu sendiri, ya enggak bisa gitu ya. Kita mesti taat apa kehendak Tuhan. Nah, sehingga peneguhan kita mesti sadar kuasa yang hebat itu adalah kuasa yang sama yang telah membangkitkan Kristus dari kematian itu ada di dalam kita, di dalam orang percaya. Sehingga Tuhan pasti bisa memberikan kelimpahan jauh melampaui yang kita minta dan yang kita bayangkan asal kita taat. Jadi the impossible things ini menjadi possible. Taat, saudara. Ya. Nah, terus diakhiri dengan ayat 21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi tujuan akhirnya apa? Tujuan akhir kita taat, tujuan akhir kita punya kekuasaan yang demikian besar tadi adalah kemuliaan Allah akan dinyatakan melalui kita. Bukan membangun kerajaan kita sendiri. Bukan kitanya makin populer. Oh, kitanya makin jago nyanyi. Oh, kitanya itu jadi orang Farisi nanti ya. Tapi tujuan akhirnya adalah kemuliaan Allah dinyatakan dan dinyatakan di dalam jemaat. Nah, jemaat itu kita, ya. Jadi ketika kita berdoa, ada jawaban doa, dan jawaban doa itu jelas menjadi etalase, menjadi display dari kemuliaan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kata Paulus ya, yang jelas kalau kita melihat hidup Yesus, kita tahu dia adalah sumber dan pusat kemuliaan Bapa. Yesus ketika lahir di dunia, ada di dunia, tidak ada satu cacat yang kita bisa temukan dari diri Yesus. Dan dia menjadi sumber dan pusat kemuliaan Bapa. Tidak pernah kita melihat Tuhan Yesus itu dan kemudian ada cacatnya yang membuat kita tidak memuliakan Bapa. Kristus adalah sumber dan pusat kemuliaan, ya. Nah, itu juga menjadi tanggung jawab kita. Ketika kita diberkati, ketika kita ingin berdoa dan Tuhan mengabulkan doa kita, sebenarnya ujungnya apa gitu? Apakah kemuliaan Allah dinyatakan? Dan ini janji Tuhan, ya. Jadi kalau kita bilang Tuhan, Engkau janji, jangan-jangan kita salah loh dengan janji Tuhan. Nah, ini janji Tuhan ya. Kalau engkau taat, kalau engkau memberikan seluruh hidupmu itu untuk kemuliaan Allah, engkau tuh akan Tuhan pelihara turun-temurun selama-lamanya untuk semua generasi dari zaman ke zaman, gitu ya. Nah, sehingga saya mau langsung masuk kepada implikasi. Saya tahu kalian anak-anak muda yang punya segudang cita-cita dan pengen tahu aplikasinya gimana gitu ya. Nah, implikasi dalam hidup kita apa? Nomor satu, kita harus beriman untuk berdoa besar gitu. Karena kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar. Karena tadi kita sudah bahas kan, kita percaya buat kuasa Tuhan itu jauh lebih besar, makanya Paulus sampai mendoakan kita mengerti betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, dan betapa dalamnya. Berarti kuasa Tuhan itu besar. Untuk itu belajarlah berdoa besar. Nah, nomor dua, kita sadar bahwa kuasa Tuhan itu sudah ada di dalam kita. Ya, dan yang ketiga, tujuannya apa? Kemuliaan Tuhan. Nah, tetapi ada banyak kita tuh yang salah kaprah gitu. Ketika kita bilang kita mau berdoa besar. Nah, loh, doa besar macam apa? Kita pikir bahwa Tuhan akan mengabulkan semua yang aku mau. Karena berdoa besar kata Bu Angelin, ya gue mau ini, gue mau itu, gue mau ini, gue mau itu, gue doain semua gitu ya. Kok Tuhan gak kasih-kasih gitu. Tapi apa itu artinya berdoa besar karena kita berharap kuasa Tuhan yang jauh lebih besar. Nah, ini salah kaprah ya, bahwa Tuhan akan mengabulkan semua yang aku mau. Karena aku pikir, toh aku doanya baik Bu. Baik menurut siapa kembali ya? Kriteria baikmu bukan kriterianya Tuhan. Kebaikan kita, kata Rasul Paulus, adalah sampah di hadapan Tuhan. Nah, sehingga apakah betul berdoa besar itu akan kita doa untuk Tuhan mengabulkan semua yang aku mau? Yang kedua, kita minta kuasa. Kita tahu kuasa ada di dalam kita. Tapi tujuan kita, kuasa besar itu kita pamer gitu ya. Kita doakan orang, oh, nama Tuhan Yesus sembuh gitu kan. Kita berharap mukjizat spektakuler terjadi. Kita berdoa sampai meratap-ratap mungkin ya dan kelihatan sangat powerful begitu ya. Tujuannya pamer. Kita berbahasa roh
Apa gunanya gitu kalau kita itu tidak mengencourage orang, tetapi hanya untuk pamer kita bisa berbahasa roh, itu ada sesuatu yang salah kaprah. Dan yang ketiga, kemuliaan Tuhan itu adalah sarana untuk menjadikan aku yang hebat, aku yang terkenal, ya. Betul, aku berdoa demi kemuliaan Tuhan, terus kita dengan gaya hebohnya gitu ya. Dan kemuliaan Tuhan itu sebenarnya kita jadiin sarana untuk akunya yang ngetop gitu, akunya yang hebat, akunya yang luar biasa. Nah, ini adalah hal yang salah kaprah. Nah, terus yang benar yang gimana, Bu? Gitu ya. Nah, yang benar adalah kita masih beriman untuk berdoa besar itu karena kita tahu rencana Tuhan itu jauh lebih baik daripada yang aku harapkan dan aku pikirkan. Jadi kalau kita berdoa, apakah kita berdoa untuk kehendakku atau kehendak Tuhan yang rencananya jauh lebih baik dari yang aku harapkan dan aku pikirkan? Nah, itu benar. Gitu ya. Lalu kuasa. Kuasa Tuhan, sadar nggak? Yang Tuhan paling rindu dari kita adalah ubah karakter kita. Ya, tadi saya dengar Derek misalnya gitu ya, mengubah dirinya karena sadar bahwa di dalam komunitas ini menolong dia. Itu bagus ya. Jadi kuasa Tuhan itu bukan untuk pamer mukjizat spektakuler, tetapi kuasa Tuhan itu mengubah kita. Itu proses utama yang Tuhan inginkan. Tuhan kita tuh bukan result oriented. Tuhan kita itu people oriented kalau kita pakai bahasa itu ya. Tuhan lebih mau mengubah kita. Walaupun nggak dapet apa-apa. Karena kita adalah buah hatinya. Kita adalah biji matanya. Kita tuh adalah kesayangannya. Nah, kuasa Tuhan itu nomor satu adalah mengubah karakter. Meneguhkan iman kita. Saya kasih contoh teman-teman. Abraham sampai mati tidak melihat tanah Kanaan. Sampai mati. Padahal dia orang yang diberikan janji Tuhan. Nah, apakah janji Tuhan itu perlu kita lihat? Tetapi yang kita lihat adalah perubahan karakter. Dari seorang yang tidak beriman menjadi beriman, Abraham itu kan. Jadi orang yang bisa ikut Tuhan dan dia percaya dan Tuhan kasih dia Ishak walaupun goyang kanan kiri gitu ya. Tapi Tuhan itu mengubah karakter dan Tuhan menghargai dia dan mengatakan dia adalah bapa orang beriman. Nah, itu yang Tuhan inginkan, mengubah karakter kita, meneguhkan iman kita. Kalau di dalam kesulitan, dan itu menjadikan kita menjadi orang yang karakternya tambah teguh. Puji Tuhan, itu gunanya kuasa Tuhan ada dalam kita ya. Dan yang ketiga, Tuhan dimuliakan. Ketika aku bisa menghidupi dan orang kalau lihat aku, orang bisa lihat seperti orang melihat Tuhan Yesus kecil gitu ya. Bahwa tidak ada satupun dari hidupku yang membuat orang itu nggak memuliakan Tuhan gitu. Nah ya, seperti kita lihat Yesus. Ketika kita lihat hidupnya Tuhan Yesus, kita tidak menemukan satu celah apapun yang membuat kita merendahkan Bapa, Allah Bapa, bukan? Kita mau ikut Allah Bapa karena kita melihat hidup Kristus. Demikian juga kita, ya. Tuhan akan dimuliakan ketika aku bisa menghidupi, nggak ngomong doang nih, menghidupi, menjalani artinya, mengaplikasikan artinya, dan menyaksikannya, membuat hidupku itu satu kesaksian bahwa aku berubah. Ada karakter Tuhan yang Tuhan taruh di dalam diriku. Tadinya aku orangnya pemarah, tadinya aku orangnya ngambekan gitu, tadinya aku orangnya begini, tetapi ada perubahan karakter. Tadinya aku malas, sekarang aku rajin. Tadinya aku jelek banget gitu ya karakternya, tetapi karakter ini yang berubah. Tuhan nggak menuntut kita tambah cantik sih secara fisik, ya, tambah kinclong gitu enggak. Tetapi Tuhan ingin kita menghidupi dan menyaksikan karakternya. Nah, sehingga mari kita masuk brutal facts-nya sekarang ya. Kita udah membahas nih bahwa implikasinya kita harus berdoa besar, ada kuasa dalam diri kita, tujuannya kemuliaan Allah, ya. Dan kita tahu, oke, rencana Tuhan jauh lebih baik. Iya, saya yakin banget. Kita tadi saya sudah mendengar cukup banyak ya. Kita percaya rencana Tuhan lebih baik dari kita. Kita tahu kuasa Tuhan mengubah karakter dan Tuhan dimuliakan. Tapi pertanyaannya, mengapa sering kita nggak berdaya gitu loh? Kita jatuh lagi dalam dosa, kita jatuh lagi dalam dosa gitu ya. Mengapa kita tidak berdaya? Nomor satu hambatannya adalah kita minta kuasa, tapi kita menolak proses. Ya, kita minta kuasa sama Tuhan, tapi kita menolak diproses oleh Tuhan. Nah, proses Tuhan itu melibatkan rasa sakit.
teman-teman ya. Nggak gampang. Saya bacain Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan ya, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun ya. Nah, kita sering minta kuasa Tuhan, kuasa Tuhan gitu ya, tetapi kita menolak proses. Nah, proses itu suatu hal yang menyakitkan. Nah, mestinya kita tahan gitu di dalam proses itu ya, dan itu yang kita harus eh, eh, lalui gitu. Proses tuh nggak enak, tapi itu adalah satu hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, dan Tuhan bilang kan, kamu tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Jadi ketika kita dicobai Tuhan, puji Tuhan gitu. Ketika pencobaan itu datang, puji Tuhan, tekunlah karena itu akan membuahkan suatu karakter ya. Nah, jadi kita sering minta kuasa tapi menolak proses. Yang kedua, kita suka sekali mengandalkan kuasa di luar Kristus. Kita mengandalkan pikiran kita. Kita mengandalkan cash orang tua kita mungkin, atau duit kita sendiri kalau kita sudah cari duit gitu ya. Kita mengandalkan koneksi kita. Ada begitu banyak persoalan, tapi yang nomor satu yang ada di benak kita bukannya datang kepada Tuhan, tapi kita melakukan hal yang lain gitu ya, mengandalkan kuasa di luar Kristus. Dan itu tidak akan ber, itu akan membuat kita muter-muter doang gitu ya. Enggak, itu menjadi hambatan kita untuk kenal Tuhan lebih baik. Dan yang paling cilaka adalah self-centered. Ya, ini yang selalu saya ingatkan ya, kalau kita mau ikut Tuhan, ingat Lukas 9:23 ya. Tuhan Yesus bilang, kalau engkau mau mengikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, baru kamu bisa ikut aku. Dua kali ya. Kamu mau ikut aku, kamu baru bisa ikut aku. Ya, dijepit nih. Kamu mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, baru kamu bisa ikut aku. Nah, tetapi yang kita mau adalah, ini ambisiku, aku mau mencapai ini. Ini nama baikku, dan aku nanti pulang ke Indonesia dan udah habis sekolah di China, aku mau membangun kerajaanku sendiri. Ya, kita cuman pakai poles kanan kiri lah untuk manis-manisnya. Kita orang Kristen dan lain sebagainya. Tapi look at ourselves gitu. Look inside us. Do we really live a Christ-centered life? Atau kita masih sebenarnya dengan jujur mengakui, this is about me. Nah, itu yang menjadi hambatan ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam aplikasi praktis. Kita berdoa besar, kuasa Tuhan sudah dalam kita, tujuan kita kemuliaan Tuhan. Tapi Bu, keuangan lagi seret nih. Gimana dong? Gitu ya. Nah, kita kan berdoa besar nih. Apa yang kita doakan? Kita doakan, Tuhan cukupkan aku, Tuhan. Berharap naik gaji kalau yang sudah punya gaji. Atau berharap tiba-tiba dapat warisan gitu ya. Atau dapat bonus, atau dapat insentif. Intinya kita berdoa, Tuhan nggak cukup nih Tuhan. Aduh, ini harga kopi naik semua nih, nggak bisa nih. Aduh, ini apa, mau naik pesawat sekarang, tiket pesawat mahal sekali gitu ya. Kita berdoa, Tuhan cukupkan. Nah, kita merasa kita berdoa besar. Begitu caranya kita berdoa. Lalu apa yang kita pikirkan? Kan Paulus bilang ya, Tuhan memberikan lebih dari yang apa yang kita doakan, yang dari kita pikirkan. Nah, pikirkan kita adalah apa gini? Kita side job. Nah, saya baru saja diundang di satu gereja metodis di Indonesia ya, satu persekutuan pemuda juga. Mereka rata-rata punya double job coba. Karena merasa income-nya nggak cukup. Jadi anak-anak di dalam gereja tersebut, pemudanya ini pada kelelahan karena semuanya double job. Ya, ini metodis di Indonesia kebanyakan Chinese Medan ya. Kita tahu orang Chinese Medan memang gigih sekali mencari uang. Nah, jadi ini cari side job, kita pinjam kanan kiri, kita ngebaik-baikin atasan misalnya gitu. Intinya kita berdoa dan berpikir kan, gimana caranya supaya keuangan kita ini tidak seret. Nah, apa yang sebenarnya maksud Paulus berdoa besar? Ya, jadi harusnya yang kita ikutin adalah, Tuhan itu akan, kita harusnya kalau berpikir besar dan berdoa besar itu kita tahu bahwa hidup kita ini lebih dari sekedar uang. Ya, jangan kepatok sama duit aja gitu. Tetapi
Sebenarnya ada banyak hal yang Tuhan ajarkan di dalam keuangan seret itu. Hal ini adalah is not a matter of only the money gitu. Tetapi Tuhan lagi ngajarin kita pinter nggak, kreatif nggak di dalam mengelola hidupmu. Ya, apakah kita bisa self control gitu? Bayangkan teman-teman, orang Israel itu Tuhan latih makan mana tok gitu ya. Hanya mana 40 tahun. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan tidak ngojok-ngojokin kita untuk kepengen ini, kepengen ono, kepengen ini, kepengen ono gitu ya. Tuhan mencukupkan kita. Itu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan untuk memenuhi semua keinginanmu, tapi semua kebutuhanmu, iya. Ya, Tuhan bilang kalau engkau anakku, kau akan cukup. Aku akan butuh, aku akan cukupkan kamu. Nah, bagaimana kita secara kreatif mengelola hidup? Ya, ini penting, penting banget. Nah, yang kedua itu tadi lebih dari cukup. Tuhan itu lagi membentuk kita punya hati yang bersyukur dan merasa puas. Nah, saya em, sharing sedikit ya pengalaman pribadi. Saya bekerja di marketing, teman-teman, dan mulai dari berkarir dari bawah sampai menjadi marketing director dan pernah jadi presiden director juga. Nah, yang saya rasakan anugerah itu adalah Tuhan memberikan saya rasa puas ya. Yang saya nggak mengerti, saya betul-betul hanya bilang itu anugerah. Tuhan memberikan rasa hati yang cukup itu. Sehingga ketika saya masih staff, saya misalnya bergaya hidup upah minimum begitu ya. Di Jakarta upah minimum misalnya 5 juta rupiah. Ya gaya hidup saya 5 juta rupiah, saya masih bisa menabung. Zaman bahula itu malah bisa cicil rumah, walaupun rumah zaman jebot itu murah banget lah ya. Tapi ya kalau lihat inflasi ya sama aja lah seperti itu. Tapi intinya saya bisa cicil rumah murah banget di Bekasi sono. Rumahnya kecil banget, tapi saya sudah bisa menabung walaupun gaji saya upah minimum. Ya. Nah, ketika berkarir gajinya naik, gaya hidup saya tetap upah minimum, saudara. Ketika saya jadi direktur, saya tetap upah minimum ya. Saya orang yang sangat hemat, saya masak sendiri di rumah, saya melakukan apa yang harus saya lakukan, saya tidak mengumbar gitu ya, mentang-mentang naik terus rekan-rekan direktur saya, wah muncul rambutnya kayak diva, pipinya di laser segala macam. Saya sampai merasa begini, kok saya nggak pernah merasa kepengen ya kayak begitu. Nah itu anugerah. Itu yang saya rasakan, aduh Tuhan terima kasih. Kenapa saya nggak pernah saya butuh kayak begitu gitu. Enggak tuh, aku biasa-biasa aja tuh gitu ya. Nah, sehingga ketika saya berhenti bekerja, pernah ada satu periode dalam hidup saya tidak menghasilkan uang apapun kan. Tuhan panggil jadi istri pendeta, saya jadi konsultan pro bono kanan kiri, dan saya tidak menghasilkan duit 1 sen pun dalam 6 tahun gitu ya. Gaya hidupku tidak berubah gitu. Dan itu saudara-saudara, kebenaran itu memerdekakan. Nah, ya, itu jawaban Tuhan. Jadi jangan pikir Tuhan itu membatasimu. Tuhan lagi memerdekakan engkau. Tuhan lagi menyediakan satu jalan supaya engkau lepas dari itu semua. Dan itu yang namanya berdoa besar. Itu yang Tuhan kasih lebih dari apa yang kita inginkan, dari yang kita doakan, yang lebih dari yang kita pikirkan. Tuhan kasih kita lebih. Saya nggak kebayang kalau saya hidup bermewah-mewah gitu ya. Dan ketika saya tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan nol gitu, waduh, saya mesti gelagapan tuh, pinjam kanan kiri mungkin ya untuk mempertahankan gaya hidup, tabungan nggak ada dan lain sebagainya. Kenapa sampai saat ini saya bisa aman, nyaman, damai, sentosa? Satu, gaya hidup sederhana. Yang kedua, saya punya tabungan yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ya, untuk membuat saya bisa hidup sampai usia pensiun, dan saya bersyukur saya masih bisa melakukan banyak hal dengan tabungan yang Tuhan kasih ini. Ya, bisa pelayanan, bisa ke sana kemari, membayar traveling dan lain sebagainya. Cukup gitu. Tapi gaya hidupnya sangat-sangat sederhana. Nah, itu ya, lebih dari cukup. Nah, terus sadar nggak Bapak, teman-teman ya, bahwa Tuhan itu memberi kita tuh lebih dari cara kita. Sadar tidak? Mungkin teman-teman sadar ya. Mungkin lagi cari kos gitu, kita dapat
cost yang lebih murah yang dari kita harapkan. Sadar nggak itu bantuan Tuhan? Kita sadar, saya punya seorang teman yang hobinya beli kopi bermerek gitu ya. Satu hari bisa beli 2 cup kopi. Lalu suatu waktu saya bilang sama dia, namanya Ida. Saya bilang, "Ndak, kamu ndak sayang ndak ngabisin 100.000, 120.000 hanya untuk kopi sehari 2 gitu ya. Terus kamu nanti lama-lama diabetes loh." Aku gituin kan. Boleh nggak gini, kamu save uang kopinya sebulan, kamu ikut saya pelayanan ke Kupang. Dan benar itu terjadi teman-teman ya. Jadi dia berhemat dari kopinya, dia ikut pelayanan saya ke Kupang. Kupang itu ongkos pesawatnya 5 juta PP zaman itu. Ya sekarang dengan naiknya harga aftur udah nggak segitu ya. Dan dia bisa ikut saya pelayanan ke Kupang, bayar sendiri pakai uang kopi. Nah itu ya. Eh, kita nggak sadar sebenarnya pemborosan yang tidak perlu. Eh, Membership gym contohnya, minum kopi, eh, apalagi ini adalah 2 hal yang paling banyak memiskinkan manusia gitu ya. Eh, itu Anda bisa browsing di YouTube tuh. Hal-hal apa yang memiskinkan manusia itu muncul tuh, kopi, rokok, gym. Kita sadar pemborosan yang tidak perlu. Lalu yang kedua, Tuhan menolong kita sebenarnya menghilangkan pengeluaran. Kita dapat beasiswa, kita dapat kos lebih murah, misalnya gitu ya. Atau kita mau nyari makan, dapatnya makan yang cukup enak, murah gitu. Lalu kita tetap sehat, kita nggak sakit, semuanya baik-baik saja gitu. Kita cari tiket murah dapat. Sadar nggak bahwa itu adalah sebenarnya jawaban Tuhan dari menolong kita bagaimana sebenarnya kita itu dapat hidup lebih dari sekedar uang, lebih dari sekedar cukup, lebih dari sekedar cara kita. Nah, itu yang namanya berdoa besar dan Tuhan memberikan hal itu. Nah, kita ambil aplikasi praktis berikutnya. Kalau gitu karir mentok deh. Ya, masalah uang beres. Ini karirnya mentok gitu. Kita doakan apa? Kita minta promosi jabatan atau kita bilang, "Aduh, ini mentok ya udah pindah kerja deh." Kita minta kerjaan baru sama Tuhan, Tuhan bukakan jalan, kita gajinya double, maunya begitu ya. Atau kita pikirkan, aduh gue udah umur segini nih, skill nggak bisa nambah nih, ya. Mau cari kursus lagi, aduh repot waktunya, aduh udah dah, mentok dah gitu ya. Nah sering kita merasa putus asa di dalam karir kita yang mentok, contohnya. Saya mengalami itu teman-teman, saya berkarir 30 tahun ya. Jadi eh, apa yang sebenarnya Tuhan mau kita doakan? Sebenarnya yang Tuhan mau doakan itu adalah lebih, Tuhan akan membawa kita berdoa itu lebih dari sekedar jabatan dan gaji. Tuhan ingin kita tuh berdoa untuk membentuk karakter kita dan pengaruh kita. Di dalam kesulitan kita bekerja itu, karakter kita tuh dibentuk menjadi orang yang resilient ya. Bagaimana situasi yang buruk itu tidak merusak jiwa kita. Nah, itu ya, itu penting. Itu membuat karakter kita tambah teguh. Nah, di dalam kesulitan itu bagaimana kita mengembangkan pengaruh kita? Itu adalah jawaban Tuhan yang jauh dari apa yang kita doakan, yang dari kita pikirkan. Lebih dari mentok. Bagaimana ketika kita mentok itu justru kita tidak menyerah. Justru kita merasa, aduh ini mentok ya. Berpikir lebih kreatif, berusaha lebih kreatif agar tidak terjadi mentoknya itu. Ya, belum belum maksimal kita harus belajar untuk lebih maksimal lagi dan kita tetap harus menabur di musim kering. Di dalam kementokan itu, please keep excellent. Ya, tetap menawarkan diri kepada teman. Ada yang bisa gue bantu? Tetap datang ke bos untuk bilang, saya udah selesai Pak atau Bu, ada yang bisa saya lakukan lagi? Tetap harus menabur di musim kering. Saya kasih satu pengalaman lagi teman-teman. Saya waktu yang saya cerita dalam 6 tahun tidak bekerja, tidak berarti saya tidak bekerja ya, tidak menghasilkan uang ya, bekerja mah iya. Nah, salah satu yang saya keep update adalah saya ini orang yang dianggap expert di dalam retail. Ya, lalu COVID gitu ya, semua toko tutup dan lain sebagainya, saya di rumah. Nah, dalam 6 tahun itu saya belajar sendiri. Saya tetap kontak teman-teman saya kan mereka udah para jadi director di beberapa retail gitu ya. Saya kontak, saya bilang, "Pak, saya nanti mampir ya ke tokomu ya. Saya mau mau datang mau pengen lihat customer aja." "Oh, kenapa, Bu?" "Enggak, saya mau just update myself gitu." Nah, lalu saya datang ke toko dia, saya bilang, "Pak, nanti bilangin satpam ya jangan tangkap saya ya. Saya mau catat-catat, saya mau foto-foto, jangan ditangkap gitu. Saya lagi studi nih."
Oke. Nah, setelah saya melakukan hal itu beberapa hari gitu, saya membuat summary. Membuat summary dan saya mengirim kepada teman saya itu. Saya bilang, "Pak, terima kasih saya udah diizinkan. Ini summary saya. This is my view about your store," gitu ya. Saya ceritain begini, 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 your customer begini, 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 begini. Udah saya kirim. Nah, teman-teman tahu nggak sadar apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian, nah sekarang nih, tahun lalu, saya diundang untuk menjadi kembali marketing director sebuah retail gitu kan. Saya bilang, saya tuh udah pensiun loh. Nah, teman saya bilang, karena saya tidak pernah mendapatkan report yang sedemikian komprehensif, dan saya merasa saya harus mengapresiasi itu. Dan saya merasa ibu orang yang paling tepat di dalam memimpin kembali retail ini. Saya udah pensiun, teman-teman. Tetapi kembali diajak bekerja dan saya berdoa, dan saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Nah, tapi ini untuk membahas ini ya, bahwa taburlah di musim kering. Keep excellent. Kita mungkin tidak menuai saat itu, tetapi kita akan menuainya. Nah, yang ketiga adalah kemuliaan Tuhan ya. Jadi di dalam kementokan itu jangan mukamu murung gitu. Jangan setiap kali datang cembetut, tetapi bersukacitalah karena sukacita itu perintah. Ya, baca itu di 1 Tesalonika 5. Tuhan bilang apa? Bersukacitalah. Paulus bilang, bersukacitalah kepada jemaat di Tesalonika. Artinya bersukacita itu adalah perintah. You like it or not, bersukacitalah ya. Karena sukacita itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita bangkitkan begitu. Jadi bersukacitalah di dalam kementokanmu, mukamu senang, hatimu gembira, tidak mengeluh, tidak berpolitik, tidak korupsi, dan kemuliaan Tuhan itu akan terpancar di dalam hati kita yang bersukacita di dalam kementokan kita. Ya, dan itu akan membuat kamu suatu waktu nanti akan dilihat dan itu akan membuat karirmu lebih baik ya. Tolong percaya bagi orang yang sudah bekerja 30 tahun nih. Oke, jadi saya menutup dengan Amsal 21 ayat 20 ya. Harta yang indah dan minyak itu ada di kediaman orang bijak, tapi orang bebal memboroskannya. Teman-teman sadar nggak? Di mata Tuhan, cuman ada dua macam orang. Ya, kita yang belajar psikologi tahu nih, oh ada yang sanguin, ada yang koleris, ada yang flegmatik, ada yang melankolis. Kita membagi orang atas empat gitu ya. Lalu kalau kita lihat bangsa, oh orang Indonesia, orang bule, orang ini, orang ono. Kita membagi atas banyak jenis model. Fisik ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang gemuk. Mungkin kita bagi-bagi orang berdasarkan apa yang kita lihat. Tetapi di mata Tuhan cuma ada dua macam orang. Bijak atau bebal. Nah, kita mau jadi yang mana? Ya, ini tidak warna kulit, ini tidak kepintaran intelektual, tetapi di mata Tuhan cuma ada dua orang, dua macam orang, bijak atau bebal. Kita mau jadi orang yang mana? Menjadi orang bijak atau menjadi orang yang bebal, ya. Nah, sehingga kenapa selai kecil ini kita tidak boleh berdoa seperti selai kecil ini. Manis tapi sedikit gitu dan hanya untuk diri kita sendiri. Selai kecil ini nggak bisa dibagi, hanya untuk diriku ya. Jadi jangan menjadi selai kecil karena tidak ada gunanya. Itu namanya engkau membatasi Tuhan dan engkau hanya berdoa untuk dirimu sendiri. Jadi don't limit God. Tuhan minta kita berdoa besar karena kemuliaannya akan terwujud di dalam diri kita. Ya, saya menutup dengan satu kutipan dari Dietrich Bonhoeffer yang mengatakan, "The richness of God's word ought to determine our prayer, not the poverty of our heart." Ya, nah, saya mengajak kita berdoa. Saya sudah catat doanya. Saya minta kita sama-sama berdoa. Ya, nggak usah di unmute, tetapi mari kita berdoa bersama-sama dengan bersuara di tempat kita masing-masing. Ini adalah doa yang Paulus tadi naikkan, tetapi saya parafrasekan ya. Mari kita berdoa. Kami datang bersujud Bapa, karena Engkau layak menerima kemuliaan. Kami berdoa supaya dalam kekayaan kemuliaan-Mu, Bapa berkenan menguatkan dan meneguhkan kami oleh Roh Kudus dalam hati kami, sehingga oleh iman dalam Kristus yang diam di dalam hati, kami dapat berakar kuat di dalam kasih. Kami memohon
agar kami dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun kasih itu melampaui segala pikiran kami. Penuhi kami ya Tuhan dalam seluruh kepenuhan-Mu. Bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami. Bagi Tuhan sajalah kemuliaan di dalam jemaat-Mu dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai BCC family, hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together! See you soon, BCC family!